sob, tetap sehat dan semangat. Kali ini saya akan bercerita tentang Acan Studio dulu, karena banyak hal yang bisa saya share selama 13 tahun kebersamaan kita. Jadi topik yang lain tentang orang-orang yang menjadi public figure setelah dia mengikuti ajang Cover Boy, Cover Girl majalah mode, dan pengalaman saya selama jadi koreografer di beberapa filmnya Warkop DKI akan saya ulas di episode berikutnya. Oke? Seperti yang udah saya ceritain di episode sebelumnya, bahwa saya merekrut penarinya dunia fantasi itu pada saat acara final Cover Girl majalah mode tahun 89, dan juga dari acara pemilihan Putri Matahari yang diikuti sama penari-penari dari SMA di Jakarta. Jadi saya seleksi, terus saya tawarin ke mereka, mau nggak gabung sama saya. Disitulah awal dari berdirinya Acan Studio. Jadi jauh sebelum dua acara tersebut digelar, saya kalau ada acara atau syuting biasanya turun sendiri, baik sebagai penari ataupun model, tergantung permintaan produser kasetnya. Karena saya nggak punya penari tetap waktu itu. Seperti yang ada di video Cut Irna berikut ini. Coba buktikan, tak usah ku membelah dada semata wayang. Kau dan aku jadi saksi lidahmu seorang. Yo ayo, 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 perlihatkanlah. Yo ayo, 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 sampai di mana? Yo ayo, sampai kapan ada aku ini? Memang aku tak cemerlang, tapi aku suka pengakuanmu yang belum tentu terang. Coba buktikan, tak usah ku membelah dada semata wayang. Kau dan aku jadi saksi lidahmu seorang. Yo ayo, 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 perlihatkanlah. Yo ayo, 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 sampai di mana? Yo ayo, yo. Selama di Acan Studio, sudah banyak kita melewati momen-momen seru. Dari mulai sebagai pengisi acara di TV-TV, baik yang program reguler maupun yang spesial program, seperti ulang tahun TV, atau mengisi acara yang disponsori sama produk tertentu. Juga kita pernah di Festival Film Indonesia, dan beberapa kali di acara Citra Pariwara. Dan juga syuting iklan untuk beberapa produk yang melibatkan ratusan penari, dan show di luar negeri. Bahkan kita pernah beberapa kali di Brunei. Sampai-sampai kita tahun baru di Brunei, kita dikasih nonton gratis satu pertunjukan yang spektakuler, yaitu Michael Jackson. Gokil nggak tuh? Tapi saya nggak bisa menikmati pertunjukan Michael Jackson di Brunei, karena
saya harus ngisi acara tahun baruan sama PPI di Taman Mini. Jadi gini ceritanya, jauh hari saya udah dikontrak sama PPI untuk ngisi acara tahun baru. Itu juga atas permintaan Mbak Kamenda Malik. Jadi setelah kita berjalan latihan, tiba-tiba muncul tawaran dari Brunei. Saya langsung limbung. Gimana ini? Akhirnya saya nanya ke Mbak Mia. Mbak Mia, gimana saya dapat tawaran dari Brunei? Mbak Mia bilang, jangan ditolak, itu rezeki. Katanya. Iya sih, tapi sebagian penari yang di Taman Mini ini harus saya tarik ke Brunei supaya kekuatannya sama, Mbak. Gimana ya? Ya udah, kamu atur aja gitu. Akhirnya saya bagi dua acara studio itu. Satu tim ke Brunei, satu tim jaga gawang di Taman Mini. Jadi tim yang ke Brunei saya wakilkan ke istri saya tetap di Taman Mini. Nah, ini yang tidak terduganya. Pada saat saya berserta rombongan ada di bus menuju ke Taman Mini, ini pas tahun baru nih, tiba-tiba saya dapat telepon dari Brunei. Begitu saya angkat, isinya teriakan-teriakan. Saya pikir kenapa ini? Dan istri saya ngomong, kita lagi nonton Michael Jackson, ini cuma sekian meter dari panggung, jadi kita lihat jelas banget Michael Jacksonnya. Saya speechless, antara senang tapi gondok, ya karena saya nggak ada di situ. Gimana coba perasaan penari yang ada di bus itu dengar itu? Ya tapi gimana? Memang kita harus profesional kan, jadi harus menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya begitulah ceritanya. Selama Acan Studio berdiri, kita pernah buka semacam kursus di 3 tempat. Yang pertama yaitu di perumahan Liga Mas Indah di Pasar Minggu. Itu saya kerjasama dengan suaminya Minati Atmanegara yaitu Alex. Di situ anggotanya tiba-tiba meludak. Lebih dari 100, dan salah satu yang mendaftar waktu itu adalah Widi Bitri. Ada di situ. Terus yang kedua di Sleepy, di tempat saya sendiri, karena tempatnya kecil jadi kita bagi di hari-hari atau jam-jam yang berbeda gitu supaya muat semuanya. Itu juga ratusan. Yang ketiga di Majestic, di rukonya gitu. Jadi Acan Studio itu udah beranak pinak gitu. Jadi kalau dikumpulin bisa banyak gitu. Cuma di tahun 97 saya konsentrasinya udah ke kerjaan lain. Apalagi adik saya yang suka bantu saya udah kerja di Indosiar dari 94. Jadi saya udah nggak bisa nanganin lagi Acan Studio. Ditambah penari-penarinya yang generasi pertama itu sudah masuk ke jenjang rumah tangga. Jadi ada yang ngurus jadi ibu rumah tangga, ada yang berbisnis lain gitu. Seperti misalnya Ranti, dia beralih profesi jadi pemain sinetron. Lisa Natalia, dia pernah nyanyi dan sekarang punya studio. Sekarang lagi membesarkan Zumba-nya. Terus ada lagi Rika, yang disebut Rika Bola. Dia jadi make up artis. Terus Mira itu berjodoh sama Denny Malik. Cuma Pipit yang masih ngurus penari karena dia punya grup sendiri, studio sendiri yaitu Gaya Kreasindo. Oh iya, sama Harry yang kita sebut Harry Ustad, dia juga punya studio sendiri khusus anak-anak. Dan ada juga yang ke bisnis sewa menyewakan kostum nari yaitu Firman dan Adit. Dan yang paling banyak yang alih profesinya yaitu ke Lion Dance. Itu ada Riko, Bambang, Andre, Yanti, Winda, Miko, Tanti, Ian, siapa lagi ya saya lupa. Tapi mereka berhasil menjadi aktivis di Lion Dance sampai ke tingkat nasional. Mantap. Selain kebahagiaan dan kebanggaan saya terhadap mereka yang berhasil mengembangkan bisnisnya masing-masing di luar Acan Studio,
kita juga kehilangan beberapa sahabat anggota Acan Studio yang lebih dulu meninggalkan kita semua. Mereka adalah Nenda, adiknya Rika, Rita dari Dufan, terus Lia. Itu yang saya ingat. Lalu cowoknya ada Eri dari Bandung, terus Kiki, murid Acan Studio, Selki murid Acan Studio juga, Robi juga murid, dan Amang yang suka bantu-bantu di Acan Studio, juga Michael. Ini orang pertama yang nari di Acan Studio. Saya lupa lagi siapa lagi yang sudah nggak ada. Tapi buat mereka yang saya sebut barusan, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau melihat kondisi seperti itu, sepertinya memang udah waktunya Acan Studio tutup toko. Itu dulu cerita dari saya. Di episode berikut seperti janji saya tadi, saya akan lanjutkan cerita tentang orang-orang yang keren beken yang awalnya dari majalah mode dan pengalaman saya di film Warkop DKI. Jadi ikuti terus kisah Acan Rahman. Terima kasih.